Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai sudah bergabung 26 peserta didik, 26 siswa. Untuk memulai pagi hari ini, silahkan terlebih dahulu kalian aktifkan kameranya. Jadi biar kita bisa melihat satu sama yang lain. Silahkan diaktifkan dulu kameranya. Ya, sebagian sudah aktif. Nanti yang lain segera mengaktifkan juga. Untuk pertemuan kali ini, kita mulai dulu dengan berdoa supaya apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan semoga dicatat sebagai sebuah ibadah. Mas Ketua Kelas, Mas Saiful, silahkan pimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Saiful. Mas Saiful sepertinya ketika saya lihat di kamera sedang ada di sekolahan ya Mas Saiful ya? Betul Mas Saiful? Iya Pak, lagi di sekolahan. Ada kegiatan. OSIS apa? Itu pramuka Kegiatan Pak. OSIS? Oh, pramuka Kegiatan ya. pramuka. Ya, yang lain jangan kameranya aktif hidup diaktifkan terus tidak apa-apa supaya kita dapat saling melihat satu sama lain dan Bapak juga dapat mengetahui kira-kira ini mimik mukanya sedang bahagia atau sedang bersedih. Tidak usah tegang-tegang. Pada pagi hari ini saya itu sebetulnya ingin mengawali pembelajaran dengan bercerita sedikit. Kenapa bercerita? Karena dari kemarin saya di ruang guru itu banyak sekali mendapatkan rekan-rekan guru yang mengeluh kenapa siswa atas nama A, atas nama B, atas nama C itu belum melengkapi tugas, belum mengikuti PTS, belum mengikuti penilaian harian, ada juga yang belum mengikuti penilaian akhir tahun. Ya, kameranya diaktifkan aja, tidak apa-apa, diaktifkan supaya dapat melihat satu sama yang lain. Selanjutnya, Mbak Zahra gimana Mbak Zahra kabarnya? Alhamdulillah Pak. Ya, diperhatikan, kameranya diaktifkan tidak apa-apa Mbak. Ya, kayak gitu. Yang lain juga. Selanjutnya, Sudah Pak. ya, diaktifkan terus saja, tidak usah dimatikan hidup. Setelah tadi kita berdoa, silahkan Bapak munculkan sebuah formulir daftar hadir atau presensi. Nanti Bapak tampilkan di grup WA dan juga di kolom obrolan Google Meet ini. Nanti bisa kalian isi sehingga kegiatan yang kalian ikuti ini nanti betul-betul terekam pada presensi yang Bapak bagikan. Presensinya seperti ini. Sudah muncul belum ya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Nanti Bapak kirimkan ke grup WA sekaligus juga di kolom obrolan. Ini Bapak tuliskan di grup WA dan di kolom obrolan Google Meet. Silahkan anak-anakku sekalian dapat segera untuk mengisi
Daftar hadir. Bapak berikan waktu 1 menit lah ya. 2 menit deh, 2 menit cukup. Silahkan Bapak berikan waktu 2 menit untuk mengisi daftar hadir atau auto presensi kehadiran melalui Google Form yang sudah Bapak bagikan. Pada bagian grup WA sudah Bapak bagikan, pada obrolan Google Meet juga Bapak bagikan. Silahkan diisi. Bapak berikan waktu 1 menit sampai pukul 7. Pada file presentasi, pada bagian halaman pertama sebetulnya ini adalah cover LMS yang pasti anak-anakku sekalian sering sekali melihat. Ada kata bijak yang Bapak ambil dari Arthur Wellesley yang bunyinya seperti ini. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi kalau kita coba telah lebih jauh, alangkah baiknya ketika kita itu menjadi orang yang ketika ada waktu belajarlah. Jangan ketika terpaksa baru kita belajar. Itu sebelumnya filosofi yang Bapak tuliskan pada LMS. Ini Bapak tampilkan supaya yang jarang buka LMS itu jadi ingat kembali. Sudah mengisi presensinya? Apa? Sudah? Sudah ya? Kameranya diaktifkan. Diaktifkan tidak apa-apa, tidak usah malu-malu, supaya Bapak dapat melihat ekspresi kalian. Ini kebanyakan pakai foto profil semua, tidak mengaktifkan kameranya, monggo diaktifkan. Lah, kayak gitu diaktifkan aja Mbak Gaviram, Mas Angga, Mbak Monik, Mbak Tari. Ini Mbak Tari mana? Ketika sudah mengisi presensi, pada slide berikutnya ada sebuah gambar, ada kentang, ada telur, ada biji kopi. Terlihat ya? Kentang, telur, dan biji kopi. Kelihatan, Pak. Terlihat. Kelihatan, Pak. Coba Mbak Tari aktifkan kameranya Mbak Tari. Mbak Tari kalau melihat gambar kentang, telur, dan biji kopi, kira-kira apa yang dipikirkan Mbak Tari? Berhenti mau itu, Pak. Apa? Bagian layar. Enggak. Bapak kan tadi sudah menampilkan. Ini Bapak menyetop pembagian layar supaya teman-teman itu mengaktifkan kameranya. Ayo diaktifkan kameranya semuanya. Diaktifkan kameranya supaya Bapak melihat. Lah, tadi kan sudah terlihat bahwa Bapak membagikan gambar, ada kopi, ada kentang, ada telur. Betul Mbak Tari ya? Betul. Mbak Tari. Betul ya. Iya, Pak. Mas Saiful, Mas Firman, nah Mas Widi ini. Mas Widi kalau melihat kentang, telur, dan kopi, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Mas Widi? Makanan, Pak. Makanan. Sebetulnya ketika, ini sedikit bercerita ya sebelum pembelajaran, jadi biar tidak tegang. Jadi sebetulnya ketika kemarin Bapak menemukan banyak siswa yang bermasalah, banyak siswa yang curhat, Pak saya kok begini ya Pak, Pak saya kok merasa kurang pintar, kurang pandai, padahal ibu saya, bapak saya, kakak saya itu pintar-pintar begitu. Ketika saya menuliskan ada kata telur berikut gambarnya, kentang berikut gambarnya, kopi berikut gambarnya, sebetulnya itu adalah sebuah perlambang dari manusia. Saya contohkan seperti ini. Ketika misalkan ada kentang, ada telur, ada kopi, ketiganya dimasukkan ke dalam 3 panci yang berbeda. Dari ketiga panci itu taruhlah air. Setelah itu panci dipanaskan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan kentang, Mbak Gevira?
Lembek. Lembek. Kentang yang tadinya keras ketika dipanaskan menjadi lembek, menjadi bisa untuk dimakan. Selanjutnya Mbak Mbak siapa? Mbak Anissa. Mbak Anda, Iya, Pak. Iya, Pak. bagaimana yang terjadi ketika telur dipanaskan, Mbak? Bagaimana kalau telur dipanaskan, Mbak? Mengeras. Matang. Mengeras. Telur yang tadinya cair setelah matang menjadi mengeras. Selanjutnya ke yang laki-laki Mas Gibran. Halo Mas Gibran. Halo Pak, Ya, diaktifkan kameranya Mas. Kangen saya Mas. Lah, Mas Gibran suka ngopi nggak Mas? dulu suka Pak, sekarang Dulu suka. Kalau kopi dipanaskan, ada biji kopi dipanaskan, kira-kira apa yang terjadi dengan kopinya Mas? apa ya? Kayak jadi bubuk gitu. Ya enggak. Ya tidak Mas. Mas untuk ini jadi belum fokus. Ketika kentang dipanaskan yang tadinya keras jadi lembek. Tadi kata Mbak Kevira. Selanjutnya ada telur yang tadinya itu keras, yang tadinya itu cair, ketika dipanaskan kata Mbak Nisa menjadi keras. Jadi padat. Dan yang ketiga ada kopi. Ketika kopi dipanaskan, kopi tersebut tidak berubah, tetapi kopi tersebut mampu mengubah warna airnya menjadi hitam dan rasanya pun menjadi pahit. Mas Gibran, tolong dimatikan Mas mic-nya Mas. Siap Pak. Ya, kameranya aktifkan aja nggak apa-apa. Jadi itu tadi, ketika ada kentang yang tadinya keras, ada telur yang tadinya cair, ada kopi yang tadinya keras berwarna hitam kecil, ketika dipanaskan, sama-sama dipanaskan di panci, sama-sama dipanaskan dengan air, itu ketiganya akan mengalami perubahan. Kentang tadinya padat menjadi lembek, menjadi bisa untuk dikonsumsi atau dimakan. Telur tadinya cair, dipanaskan menjadi padat, sama juga menjadi bisa untuk dikonsumsi atau dimakan. Kopi memiliki sifat yang unik. Kopi ketika dipanaskan tidak berubah, tetapi mampu merubah airnya menjadi berwarna hitam dan memiliki rasa pahit. Perhatikan semuanya. Jadi sebetulnya apa yang tadi Bapak ceritakan itu ada filosofinya, ada nilainya. Kalian itu sebagai bahwa masing-masing dari kalian itu memiliki perbedaan-perbedaan. Walaupun kalian kakak adik pun pasti memiliki perbedaan. Sehingga dengan perlakuan yang sama pun hasilnya akan berbeda. Bapak ambilkan contoh tadi, ada kopi, ada kentang, ada telur. Itu ibaratkan kalian. Kalian itu merupakan pribadi yang unik. Dengan berbagai macam perbedaan. Melalui proses yang sama, tadi ada panci dan air, kemudian dipanaskan. Ibarat saja itu adalah proses pendidikan yang kalian lalui. Dengan proses pendidikan yang sama, dengan proses pembelajaran yang sama, itu nantinya akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ibarat kata Mas Saiful dengan karakteristik yang mungkin seperti telur yang tadinya cair ketika melalui proses pembelajaran, melalui proses pemanasan ibarat air tadi, itu akan menjadi padat, akan menjadi kuat. Mas Yoga yang tadinya mungkin dengan karakteristik seperti kentang, tadinya kuat, tadinya keras, tadinya susah untuk berkomunikasi. Setelah melalui proses pemanasan, dalam hal ini proses pembelajaran ketika dalam kehidupan nyata, itu menjadi lunak, menjadi orang yang bisa bersahabat. Karena apa? Melalui proses pembelajaran. Pun yang ketiga, misalkan kopi. Kopi saya ambilkan contoh sebagai mungkin persifat dari Mas Gibran. Mas Gibran itu orangnya keras. Orangnya tidak mau kalah. Orangnya itu berkomitmen tinggi. Kopi
dengan tadi dipanaskan dia tidak berubah, tetapi dia mampu merubah air dan rasa dari air. Air jadi hitam, warna tadi, air dan jadi pahit. Dalam hal ini berarti orang dengan karakteristik seperti kopi itu ketika nanti bergaul dengan lingkungannya, mungkin dalam kelas, ketika di sekolah, itu akan menjadi orang yang mampu merubah kondisi kelas sehingga berubah ke arah yang lebih baik, seperti kopi. Walaupun pahit, banyak orang yang suka. Itu tadi. Jadi hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kalian berkembang, janganlah kalian membandingkan baik dengan teman-teman kalian, teman satu kelas, teman satu angkatan, ataupun juga dengan mungkin kakak adik, dengan orang tua, dengan lingkungan. Karena setiap orang itu memiliki pribadi yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Begitu ya. Semoga ini dapat menjadi penyemangat kalian. Jadi kalian jangan minder, jangan kecil hati ketika kalian itu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ketika ada yang membandingkan, ya sudah, tidak usah ditanggapi terlalu jauh. Tetapi dalam hati kalian, dalam pikiran kalian, tanamkanlah bahwa saya itu memiliki perbedaan dengan yang lain. Jadi saya tidak usah harus mengikuti yang lain. Saya harus menjadi diri saya sendiri dan berkembang sesuai dengan potensi yang saya miliki. Itu begitu. Dapat diterima semuanya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Pak. Ya, syukur. Halo Mas Yoga, ini Mas Yoga sepertinya belum mandi Mas Yoga. Sudah mandi belum Mas Yoga? Masih ngantuk ini. Kameranya aktif tapi saya tanya tidak menjawab. Halo Mas Yoga, ada suaranya tidak? Ini Mas Yoga diam. Oke, selanjutnya saya bagikan lagi setelah tadi ada sedikit motivasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah tampil ya? Sudah. Sudah, Coba Pak. saya ke siapa ya? Mas Davis yang di Papua. Halo Mas Davis. Halo Pak, Oke, coba dibacakan Mas. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada pembelajaran siklus 2 ini. baik Pak. Membandingkan isi berbagai resensi untuk Halo, Mas Davis. menentuk. Halo Pak, Ya silakan dibacakan. ya Pak. Membandingkan isi berbagai resensi untuk menentukan sistematika sebuah resensi. Yang sebelahnya tuh menentukan persamaan untuk perbedaan isi dan sistematika berbagai resensi. Menentukan sistematika sebuah resensi. Ya, terima kasih Mas Davis. Ya Pak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistematika dari sebuah resensi dengan membandingkan dua buah resensi. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah meminta kalian semua untuk membaca contoh resensi yang Bapak hadirkan. Coba untuk mengingat apa yang sudah kalian baca pada pertemuan sebelumnya. Saya ingin ke siapa ya? Mas Firmanila. Halo Mas Firman. Halo, Pak. Ya, diaktifkan kameranya Mas. Ya, pada pertemuan minggu lalu Bapak sudah menugaskan Mas Firman dan teman-teman semuanya untuk
membaca resensi. Mas Firman sudah membaca resensi belum? Yang tadi malam dikirim belum, Pak? Yang tadi malam dikirim belum? Yang minggu lalu? Yang minggu lalu Belum juga. baru yang tugas. Coba, tugas yang minggu lalu apa coba, Mas? Tugasnya kan menyimpulkan isi resensi. Ya. Resensinya apa judulnya kemarin? Yang kamu pilih? Yang pilih yang Dilan sama yang Laskar Pelangi. Oh ya, ya sudah cukup Mas Firman. Selanjutnya saya ke Mbak. Bentar, saya ke yang perempuan. Yang perempuan saya ke Mbak Monika, monitor Mbak Monika. Halo Mbak Monika. Iya, Pak. Oke, kameranya aktifkan Mbak. Sedang di mana Mbak Monika? Rumahnya Di rumah. kok ramai banget. Iya, berjalan. Berjalan. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak ya? Iya, sehat, Pak. Ya. Pada minggu yang lalu Bapak memberikan contoh beberapa resensi untuk Mbak Monika baca dan analisis isinya. Mbak Monika minggu kemarin memilih resensi dengan judul apa Mbak? Halo Mbak Monika. Ini Mbak Monika sepertinya terputus, mungkin terkendala sinyal. Saya ke yang sinyalnya bagus saja. Mas Vidi, halo Mas Vidi. Halo Mas Vidi. Ini Mas Vidi juga kurang merespon. Saya geser lagi ke Mas Saiful Bahri, halo Mas Saiful. Ya, Pak. Nah, Mas Saiful aktif ini. Ya, Pak. Halo. Mas Saiful, ini Mas Vidi. Halo Mas Vidi, gimana Mas Vidi? Aktifkan kameranya Mas. Ya. Mas Saiful juga aktifkannya tidak usah dimatikan. Mas Vidi, halo Mas Vidi. Ya, Mas Vidi, pada pertemuan minggu lalu, Ya, Pak. Bapak sudah menugaskan untuk menganalisis resensi yang sudah Bapak bagikan, ada 10 resensi. Mas Vidi kemarin memilih resensi apa, Mas? Laskar Pelangi, Pak. Laskar Pelangi, karya siapa itu? Coba sebutkan identitas dari... Lupa, Pak. Walah, lupa. Ya sudah, Mas Saiful. Coba Mas Saiful. Minggu kemarin menganalisis resensi dari karyanya siapa? Kemarin yang itu, Pak. Hanung Bramantyo. Yang menebus impian. Menebus impian. Kira-kira isinya menurut kamu secara singkat seperti apa itu, Mas? Itu kayak tentang perjuangan seorang yang miskin untuk meraih kesuksesan sih, Pak. Oh, itu inti utamanya ya, menariknya di situ ya.
Ya, Kelebihannya kira-kira apa dari resensi yang kamu baca? kelebihannya ya ini sino, film kan ini diambil dari film ya Pak. Ini bagus sih. Menarik. Berarti Oh, jadi bisa karena dia ke memotivasi. film ya, Itu motivasi. motivasinya bagus ya. Ya. Cukup. Ini sepertinya kendala mungkin di sinyal ya, karena memang kita pembelajaran daring seperti ini tidak bisa seresponsif atau secepat ketika kita pembelajaran dalam kelas. Ketika dalam kelas saya meminta katakanlah Mas Widi berbicara, pasti langsung dapat merespon. Tetapi dengan kondisi daring seperti ini, saya pun menyadari pasti banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi, terutama kendala-kendala teknis. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah meminta kalian untuk membaca contoh resensi yang Bapak bagikan. Tadi sudah Bapak cek, beberapa sudah betul membacanya, ada dari karya Laskar Pelangi yang diresensi, ada dari karyanya Nung Bramantio juga yang diresensi, dan menurut Bapak itu merupakan salah satu contoh dari bentuk resensi. Pada pertemuan kali ini, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, tadi juga sudah dibacakan oleh Mas Hafiz, bahwa pada pembelajaran kali ini tujuan kita adalah mengetahui dari sistematika resensi. Karena ada beberapa bentuk, nanti Bapak akan tampilkan contoh-contoh dari resensi yang ada. Untuk selanjutnya kalian dapat mengisikan analisis dari resensi yang kalian baca pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nanti Bapak bagikan. Yang pertama Bapak akan tampilkan dulu adalah contohnya. Ada 3 pilihan resensi sebetulnya. Ada 3 pilihan resensi, sudah Bapak bagikan juga pada grup WA. Ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama berasal dari surat kabar. Pilihan yang kedua berasal dari halaman web atau online. Dan pilihan yang ketiga adalah yang dihadapi pada buku paket bahasa Indonesia. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Bapak ya. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Ya silakan diperhatikan. Yang pertama adalah resensi yang berasal dari surat kabar. Filenya sudah Bapak bagikan, jadi bisa sambil kalian baca juga berformat PDF pada WA Group dan juga LMS sudah ada filenya. Nanti silakan dapat dibaca sambil Bapak menjelaskan. Yang pertama adalah resensi dari surat kabar. Resensi dari surat kabar ini cukup populer karena sebuah surat kabar itu biasanya terbit mingguan. Jadi setiap minggu pada surat kabar yang relatif cukup besar atau bonafit itu biasa ada bagian atau ada kolom yang khusus disediakan untuk resensi. Karena resensi pada surat kabar itu ditujukan untuk khalayak umum, masyarakat umum, bahasa yang digunakan pada resensi di surat kabar itu bahasanya lebih komunikatif. Satu, bahasanya lebih komunikatif, dan yang kedua, untuk sistematika bentuknya pun tidak dituliskan secara tersurat, tetapi tersirat. Dalam hal ini tidak ada penulisan identitas, tidak ada penulisan pendahuluan, tidak ada penulisan kelebihan, tidak ada penulisan kekurangan, tidak ada penulisan sinapsis. Jadi pada surat kabar, resensinya itu dituliskan secara tersirat untuk bagian-bagiannya. Biasanya ada sampul dituliskan atau digambarkan itu. Selanjutnya
ada identitas juga dengan posisi yang bermacam-macam, kadang bisa di awal, kadang bisa di tengah, kadang bisa di akhir, dan ada beberapa tulisan isi resensi yang secara langsung di sana menjelaskan sinapsis, kelebihan dan kelemahan tanpa menuliskan ada tulisan atau kata kelebihan terlebih dahulu sebagai subjudul, tetapi langsung. Yang perlu diingat juga, pada surat kabar itu judul resensinya dibuat semenarik mungkin. Karena apa? Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan, pada surat kabar ditujukan untuk masyarakat umum, untuk khalayak umum. Jadi bentuknya dari judul pun dipilih yang paling menarik atau semenarik mungkin. Untuk yang pertama, resensi pada surat kabar, adakah pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Mbak Tari, Mas Firman, Mas Vidi, Mbak Anissa? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Mbak Pak. Zahra, gimana Mbak Zahra? Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas ya. Selanjutnya saya ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah contoh resensi yang Bapak ambil dari halaman website. Sambil Bapak mempresentasikan, karena ini tidak terbaca pada Google Meet oleh kalian pastinya, silahkan kalian dapat membaca juga atau membuka juga pada file di grup WA yang sudah Bapak bagikan. Yang kedua, ada resensi pada atau dari laman website. Ini yang paling sering kalian gunakan. Karena kemarin Bapak sering sekali melihat ketika ada tugas, banyak sekali yang tugasnya itu diambil dari halaman website. Bapak tidak mengatakan yang di halaman website itu salah, tetapi Bapak juga tidak mengatakan bahwa yang di halaman website itu selalu benar. Karena di halaman website itu semua orang dapat menuliskan apa yang menjadi gagasannya, sehingga tidak serta-merta akan sesuai dengan yang betul secara kaidah keilmuan. Yang kedua, resensi laman web. Pada resensi laman web sama, untuk tampilan yang pertama adalah menampilkan cover dari buku yang diresensi. Yang kedua ada juga hal yang sama, yaitu sama-sama ada identitas sama, sampul sama. Ada yang ketiga, laman web, judul resensinya itu biasanya tidak dipilih yang menarik. Jadi katakanlah ada buku Laskar Pelangi atau novel Laskar Pelangi. Ketika di surat kabar itu judulnya Bapak ambilkan contoh misalkan Perjuangan Menempuh Pendidikan dengan Segala Keterbatasan. Itu menjadi judul resensi dari Laskar Pelangi. Karena apa? Karena memang isinya menceritakan perjuangan bagaimana dapat sukses dalam dunia pendidikan dengan berbagai macam keterbatasan karena memang berada di daerah yang cukup pedalaman. Tetapi ketika di resensi halaman web yang Bapak contohkan, ada beberapa contoh sebetulnya di contoh yang Bapak bagikan di grup WA. Itu katakanlah resensi Laskar Pelangi, judulnya akan berbunyi seperti ini. Resensi buku Laskar Pelangi. Begitu. Jadi menurut Bapak, untuk pada halaman web, itu dari segi judul pun kurang menarik. Karena tidak ada penggambaran isi dari buku yang diresensi. Begitu ya, Mbak Zahra? Iya, Pak. Ya, diaktifkan kameranya. Kok pelit banget. Ayo, Mbak Zahra diaktifkan. Ini mengaktifkan kamera sebetulnya sebagai salah satu usaha supaya kalian itu tidak nyambi kegiatan yang lain, tidak sambil berkegiatan yang lain, tidak malu-malu saling melihat dengan teman yang lain. Selanjutnya Bapak ke sumber yang ketiga. Sumber yang ketiga, Bapak juga menemukan
contoh resensi pada buku paket bahasa Indonesia. Pada buku paket bahasa Indonesia itu pada halaman 207. Dari mulai 207 di halaman buku paket, file untuk bentuk PDF-nya pun sudah Bapak bagikan juga di grup WA. Mulai halaman 207 itu ada beberapa contoh resensi, 207 dan seterusnya. Ada beberapa contoh resensi yang ditampilkan pada buku paket. Pada buku paket itu lebih unik lagi. Karena apa? Karena bentuk tulisannya atau isinya sama seperti di surat kabar, tetapi ada penulisan dari subjudul yang ditulis secara tersurat. Jadi ketika pada bagian surat kabar, itu kan tidak ada penulisan pendahuluan, tidak ada penulisan identitas, tidak ada penulisan kelebihan dan kekurangan. Tetapi pada buku paket itu dimunculkan. Ada pendahuluan, pendahuluannya seperti apa, ada kelebihan, kelebihannya seperti apa, ada kelemahan, kelemahannya seperti apa, ada isinya juga atau sinapsis, sinapsisnya seperti apa. Itu begitu. Itu pada buku paket bahasa Indonesia. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Mbak Zahra, jelas Mbak Zahra? Jelas, Pak. Mbak Anissa Lisa? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, ketika sudah jelas, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah LKPD. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana prosedur mengerjakannya supaya kalian lebih mudah untuk mengisinya. Sebentar, ini bagian LKPD. Sudah terlihat pada presentasi ya, LKPD-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya. Untuk lembar kerja sudah Bapak bagikan juga pada grup WA dan LMS. Nanti kalian boleh mengetik hasilnya langsung pada file yang Bapak bagikan, ataupun juga dapat menuliskan di buku, kemudian diisi dengan tulisan tangan. Jadi, Bapak tidak menentukan harus dikerjakan seperti apa, bentuknya maksudnya, yang penting isinya. Dalam lembar kerja peserta didik, yang pertama yang ditampilkan atau diisi adalah identitas buku. Kalau identitas buku, Bapak rasa tidak ada kesulitan mengisinya ya? Ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak ada ya? Karena kalau kita menuliskan identitas, tinggal memindahkan saja dari apa resensi yang kita baca. Di resensi itu ada identitasnya. Untuk mengisi LKPD-nya, tinggal kita memindahkan identitas dari contoh resensi yang kita baca ke dalam lembar kerja peserta didik. Bapak rasa jelas untuk identitas ini hanya memindahkan dari contoh resensi yang Bapak sudah contohkan. Pilihan tadi ada 3, dari surat kabar, dari halaman web, dari buku paket. Dalam 3 file yang Bapak bagikan pun, masing-masing file itu terdiri dari beberapa contoh resensi. Ada yang 5, ada yang sampai 10 mungkin contoh resensi. Nanti dari banyak contoh yang itu, Bapak hanya meminta kalian membandingkan 2 atau memilih 2. Boleh misalkan membandingkan yang buku 1 dari surat kabar, yang buku 2 diambilkan dari laman web. Atau boleh juga yang pertama atau buku 1 dari katakanlah laman web, yang kedua dari buku paket. Boleh. Jadi nanti kalian pilih 2 dari 3 sumber yang Bapak sudah bagikan. Setelah identitas dituliskan, selanjutnya kalian mengisi bagian sistematikanya.
Sistematika ini yang paling penting karena menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana kalian menganalisis sistematikanya. Sistematikanya dapat kalian tuliskan seperti ini. Untuk buku 1 misalkan, sistematika pada buku 1 terdiri dari bagian pendahuluan, isi, kelebihan, kelemahan, serta identitas buku. Misalkan seperti itu. Pada buku 2 misalkan, pada sistematika buku 2 ditulis secara tersirat. Tidak ada penulisan subjudul, hanya judul resensi dan identitas buku begitu. Itu contohnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Mbak Anissa, bisa ya? Ini Mbak Bisa. Anissa, Mbak Zahra, Mbak Gevira, Mbak Swidi, bisa ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya ke isi dari resensi. Isi resensi pun tidak Bapak minta kalian menuliskan kembali apa yang ada pada contoh resensi, tetapi cukup kalian tuliskan saja isi resensinya. Misalkan isi resensi dari yang buku pertama isinya tentang bagaimana perjalanan seorang anak di lingkungan yang relatif pedalaman untuk memperoleh pendidikan. Misalkan itu isi dari Laskar Pelangi. Jadi cukup 2 atau 3 kalimat saja, tidak usah banyak-banyak untuk isinya. Jadi cukup kalian ambilkan intinya saja, 2 sampai 3 kalimat, tidak usah terlalu panjang. Yang selanjutnya ada juga bagian hasil analisis. Pada bagian hasil analisis ini kalian menuliskan pada buku 1 dan buku 2 persamaannya apa. Misalkan sama-sama ada identitas buku, sama-sama judulnya dibuat menarik, sama-sama ada kelebihan dan kelemahan, misalkan seperti itu. Perbedaan bisa kalian tuliskan seperti ini. Pada buku yang pertama judulnya itu menarik, pada buku yang kedua judulnya hanya berisi dari judul buku yang di resensi. Atau perbedaan yang kedua, pada buku yang pertama itu subjudulnya dituliskan, ada ditulis pendahuluan, ada ditulis kelebihan, ada ditulis kelemahan. Sedangkan pada buku yang kedua tidak ada penulisan subjudul begitu. Dapat dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Ini Mbak Kailia Fajri, gimana kabar Mbak Kailia? Kailia Fajri ini pakai akun Baik. Kalau kayak gitu Pakai akun sendiri. akun sendiri. Ya, lagi di rumah ya Mbak? Iya. Di rumah. Mbak Luciana Safara, halo Mbak Luciana. Iya, Pak. Mbak Luciana masih menyalakan lampu, gelap apa kroya Mbak? Enggak, bukan kroya, Pak. Kepala. Wah di Pala, jauh ya Mbak ya? Bisa dipahami ya Mbak? Bisa. Bisa ya. Nanti tata cara mengerjakan LKPD-nya seperti ini. Pada sekarang 8.45, Bapak berikan waktu 10 menit. Bapak berikan waktu 10 menit. Silahkan kalian tuliskan pada lembar kerja peserta didik, mulai dari identitas, sistematika, isi, persamaan perbedaan, dari apa yang sudah Bapak bagikan pada grup WA. Dari contoh resensi yang sudah Bapak bagikan pada grup WA. Nanti kalian tuliskan hasilnya pada lembar kerja peserta didik. Kalian tidak usah keluar dulu dari Google Meet ini. Nanti ketika ada yang bertanya, silahkan dapat melambaikan tangan atau langsung mengaktifkan mikrofon dan bertanya kepada Bapak. Bapak akan tetap di sini memantau kalian mengerjakan tugas. Sekarang 8.46, nanti Bapak akan minta salah satu atau salah
2 salah 3 untuk mempresentasikan hasilnya, berarti 10 menit yang akan datang. Begitu ya, silahkan mulai dikerjakan, tidak usah keluar dari Google Meet. Nanti Bapak akan minta salah 1, salah 2, atau salah 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Mbak Gevira, gimana Mbak Gevira? Ada yang ingin ditanyakan? Maaf, Iya, gimana? banyak yang itu Pak. Halo? Mbak Gevira terputus suaranya Mbak Gevira. Halo Mbak Gevira. Ini Mbak Gevira sepertinya ada kendala di teknis jaringan. Silahkan, tadi Bapak sudah jelaskan prosedur mengerjakannya. Tidak usah keluar dari Google Meet ini, tapi kalian dapat mengerjakan apa yang sudah Bapak tugaskan. Nanti pukul 8.56 Bapak coba minta salah 1, salah 2, atau salah 3 untuk melakukan presentasi. Ini saya baca di grup WA, ternyata banyak yang kesulitan sinyal. Maaf Pak, ini Mbak Gevira tiba-tiba keluar sendiri dari kelas tatap maya karena susah sinyal. Ya tidak apa-apa Mbak, nanti hasil rekaman dari kegiatan ini Bapak juga akan bagikan sehingga kalian dapat melihat kembali apa yang sudah kita lakukan atau sudah kita pelajari. Silahkan dikerjakan. Ada yang sulit silahkan angkat tangan, aktifkan mikrofon, dan boleh bertanya.
Masih 6 menit lagi, jadi sebetulnya tidak susah mengisi LKPD ini karena kalian hanya tinggal menuliskan apa yang sudah diarahkan melalui kolom-kolom di LKPD. Kalian cukup mengisi identitas buku, dipilih dari beberapa sumber yang sudah Bapak bagikan. Sistematika ditulis secara sederhana. Sistematika buku pertama, misalkan ada bagian pendahuluan, ada bagian identitas, ada bagian judul, ada bagian kelebihan, ada bagian kelemahan. Pada buku yang kedua, sistematikanya misalkan hanya terdapat judul, identitas, dan isi. Sedangkan untuk isinya, isi dari masing-masing resensi yang kalian pilih, cukup dituliskan inti utamanya saja dalam 2-3 kalimat. Untuk hasil analisisnya, persamaan, misalkan sama-sama muncul identitas buku atau ada bagian identitas buku. Sedangkan perbedaannya untuk buku yang pertama itu subbagian dari resensi dituliskan. Jadi ada tulisan pendahuluan, ada tulisan identitas, ada tulisan sinopsis, ada tulisan kelebihan, ada tulisan kelemahan. Sedangkan pada buku yang kedua hanya dituliskan judul, kemudian langsung kepada isi resensi secara keseluruhan tanpa dituliskan bagian atau sub judulnya. Itu seperti itu. Bapak rasa tidak sulit. Ini waktunya 4 menit lagi. Mbak Anissa, bagaimana Mbak Anissa? Ini kalau misalnya di bukunya tidak tercantumkan kayak penerbit, terus ISBN berarti di strip aja atau dikosongi, Pak? Ya, di strip saja dikosongi. Nanti juga itu dapat dijadikan sebagai salah satu poin hasil analisis. Mungkin ya pada buku yang pertama lengkap, pada yang buku yang kedua kurang lengkap begitu. Bagaimana Mbak Nisa? Ya, Pak. Sudah, terima kasih. Ya. Mbak Titania, halo Mbak Titania. Ya, Pak. Gimana, ada kesulitan tidak? Pak, ini LKPD-nya kok nggak bisa di itu ya, Pak? Nggak bisa di kanu, nggak bisa di apa? Nggak bisa di otak-atik. Ditulis di buku tidak apa-apa kalau kesulitan diedit langsung. Oh iya, Pak. Makasih. Nah, diaktifkan kameranya, Mbak. Mbak Tania, diaktifkan kameranya ya kalau berbicara minimal ya. Jadi Bapak tahu ini lagi betul-betul mengerjakan atau tidak. Ya. Ini pada malu-malu sepertinya. Bapak meminta sudah lebih dari 3 kali untuk kalian mengaktifkan kamera, tetapi hanya ketika berbicara mengaktifkan kameranya. Ketika tidak sedang berbicara, itu pasti kameranya dinonaktifkan. Ya mungkin kalian masih malu-malu ya. Ada yang pagi-pagi mungkin belum mandi, atau mungkin sedang di luar seperti Mas Saiful. Bapak tidak mempermasalahkan sebetulnya ketika sedang ada kegiatan di luar dan mengikuti tatap maya di luar kelas pun tidak masalah. Karena memang kita itu harus pandai dalam mengatur waktu sehingga semua kegiatan dapat diikuti dengan baik tanpa ada satu ditinggalkan untuk mengikuti yang lain, sehingga kalian dapat mengikuti keseluruhan
rangkaian kegiatan yang ada di sekolah secara menyeluruh atau komprehensif. Satu menit lagi saya ke siapa ya? Yang kira-kira sudah mulai siap? Yang kira-kira sudah siap? Laki-laki apa ya? Laki-laki saya yang belum tadi ke Mas Yoga. Halo Mas Yoga. Cek Mas Yoga. Iya, Pak. Mas Yoga sudah Mas Yoga. Baru satu buku, Pak. Baru satu buku. Buku yang kedua. Yowis tidak apa-apa, satu buku dulu dibacakan. Ya, buku yang pertama dulu coba dibacakan. Sambil kameranya diaktifkan. Buku yang pertama berjudul Ayat-Ayat Cinta, pengarang Habibur Rahman. Mas Yoga. Mas Yoga. Ya, Pak. Diaktifkan dulu kameranya, Mas. Sudah, Pak. Belum muncul. Ya sudah, coba dibacakan hasil analisis atau isian LKPD-nya. Identitas buku. Judul buku Ayat-Ayat Cinta, pengarang Habibur Rahman L. Shirazi. Tempat penerbitan Jakarta, penerbit Republika. Tahun terbit 2004. Jumlah halaman 420 halaman. Sistematika buku, terdapat identitas buku, kelebihan dan kekurangan buku, pendahuluan. Isi buku tentang kehidupan percintaan yang mengenalkan bagaimana percintaan menurut Islam yang sebenar-benarnya. Jelas, Pak? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih Mas Yoga. Dilanjutkan untuk buku yang kedua ya, Mas ya. Iya, Pak. Ya, dilanjutkan untuk buku yang kedua. Selanjutnya saya ke yang perempuan. Yang perempuan Mbak Luciana Safara sampun sudah? Halo Mbak Luciana. Mbak Luciana mungkin ada gangguan teknis sinyal atau peralatan mungkin tidak merespon. Kita ke yang berikutnya. Yang berikutnya saya ke perempuan. Siapa ya? Banyak sekali malah saya jadi bingung ini. Mbak Monika? Halo Mbak Monika? Mbak Monika Ambar, halo. Sudah belum, Mbak? Mbak. Ya, Pak. Sudah? Silahkan diaktifkan kameranya. Belum selesai. Kan hasilnya. Ya. Diaktifkan kameranya, dibacakan, Mbak. Ya, dibacakan, Mbak. Belum selesai, Pak. Belum, tadi katanya sudah. Ada yang, Mbak Monika, sudah sampai mana mengerjakannya? Baru satu buku tapi belum selesai. Walah, ya sudah, kita ke yang lain dulu. Kita ke yang lain, ke Mbak Zahra, sudah Mbak Zahra? Baru satu buku, Pak. Ya sudah, tidak apa-apa, dibacakan dulu coba Mbak. Judul Ayat-Ayat Cinta, penulis Habibur Rahman L. Shirazi nggak sih, Pak? Penerbitnya Jakarta. Ya, Shirazi. Iya, Jakarta penerbit Republika. Tahun terbitnya 2004, jumlah halamannya 420 halaman. Sistematikanya ada identitas buku, kelebihan novel, kekurangan novel. Isinya menceritakan tentang kisah percintaan yang dibalut ajaran-ajaran Islam yang sangat kental.
Dilanjutkan untuk buku yang kedua ya Mbak Zahra ya. Iya, Pak. Dilanjutkan untuk buku yang kedua, begitupun juga yang lain. Nanti dilanjutkan untuk buku yang kedua sampai pada hasil analisis persamaan dan perbedaan. Kemudian nanti kita diskusikan pada kelas LMS, ada forum obrolan, ataupun juga nanti kalian ketika mengalami kesulitan masuk di LMS dapat menyampaikan melalui grup WA. Begitu ya. Kalau presentasi semuanya, jelas waktunya tidak mungkin, dan kendala juga pada teknis berupa peralatan ataupun mungkin sinyal yang kita gunakan. Nanti presentasinya melalui LMS, dan ketika ada yang kesulitan dapat melalui grup WA, dapat menghubungi saya. Begitu. Pada pertemuan kali ini sebetulnya itu yang menjadi pokok utama. Jadi Bapak mengharapkan kalian betul-betul mengetahui bahwa sistematika sebuah resensi itu memiliki beberapa bentuk. Tetapi secara garis besar yang paling utama dari sebuah resensi dan harus kalian perhatikan ketika menulis sebuah resensi, yang pertama kalian harus memperhatikan judulnya. Judul buatlah yang semenarik mungkin. Jadi ketika bukunya Laskar Pelangi, jangan ditulis resensi buku Laskar Pelangi, tetapi buatlah judul yang mempresentasikan isi dari buku yang kalian resensi. Yang kedua ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan itu pengantar sebelum kalian masuk ke bagian resensi. Yang ketiga ada bagian isi atau sinapsis. Yang keempat ada kelebihan. Yang kelima ada kelemahan. Itu minimal dari bagian-bagian resensi yang harus kalian lengkapi ketika menulis resensi. Untuk penulisannya, ada yang menggunakan subjudulnya ditulis, ada yang tidak menggunakan subjudulnya ditulis. Yang ditulis, kelebihan, kelemahan, sinapsisnya ditulis. Yang tidak menuliskan atau bahasa Bapak itu tersirat, itu tidak ada penulisan judul apa, pendahuluan apa, tidak ada. Tetapi langsung mengalir saja tulisan resensi yang dibuat. Tidak ada yang salah dari keduanya, tetapi itu adalah gaya penulisan yang nantinya boleh kalian coba untuk pilih dan pilah kira-kira mana yang cocok untuk saya. Itu seperti itu sebetulnya. Sampai pada penulisan lembar kerja peserta didik atau pengisian lembar kerja peserta didik, adakah yang ingin ditanyakan? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum ya, cukup ya. Ya, nanti kita lanjutkan untuk pengerjaan LKPD-nya di forum LMS. Selanjutnya, Bapak akan membagikan juga sebuah formulir refleksi diri. Sudah muncul ya, formulir refleksi diri. Jadi formulir refleksi diri ini berisi yang pertama adalah pertanyaan apa materi yang dipelajari pada pertemuan tatap maya kedua ini. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang didapat setelah mempelajari materi pada pertemuan tatap maya yang kedua. Yang ketiga, apa kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran tatap maya kedua. Dan yang keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Itu begitu. Bapak sudah tuliskan pada grup WA, sebentar, memasukkan dulu. Sudah ya, pada grup WA ada ya. Sudah Bapak tuliskan.
pada kolom obrolan juga Bapak tuliskan. Tania? Halo, Baik, Pak. Tania. Sudah ada ya di grup WA ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti diisi setelah pembelajaran selesai. Begitupun juga ketika misalkan kalian selesai tatap maya ini, harap segera menyelesaikan LKPD yang sudah tadi dibuat atau disusun. Begitu. Pada pertemuan berikutnya, Bapak harapkan, jadi gini, Bapak punya semacam apa ya namanya ya? Kalau bahasa Jawanya itu, karena kita orang Jawa, jadi walaupun kita itu mata pelajarannya bahasa Indonesia, jadi ada istilahnya itu kan, lestarikan bahasa daerah, ya kan? Jayakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Jadi Bapak tetap menggunakan istilah-istilah bahasa Jawa supaya kalau bahasa orang Cilacap itu tidak hilang Jawanya. Untuk minggu depan itu ada istilah sayembara yang Bapak pilih. Sayembara itu semacam kompetisi kalau dalam diksi bahasa Indonesia. Untuk bukan minggu depan, besok hari ya, hari Kamis berarti. Untuk besok hari Kamis pukul 8 juga ada pertemuan yang ketiga sekaligus pertemuan yang terakhir. Bapak itu mempunyai beberapa kenang-kenangan, memiliki beberapa hadiah kecil untuk anak-anakku di kelas 11 MIPA 2 ini. Supaya adil, supaya tidak kesannya asal pilih, Bapak besok mengadakan sayembara dan yang menang itu akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Hadiahnya berupa barang. Hadiah tersebut, pemenangnya juga dipilih, yang memilih juga kalian pula. Nanti akan Bapak jelaskan besok pagi untuk regulasinya, sehingga dengan pemilihan yang cepat, tetapi dapat menemukan pemenangnya. Sayembaranya apa, Pak? Sayembaranya besok Bapak harapkan kalian untuk memilih latar belakang atau background kegiatan tatap maya ini yang semenarik mungkin. Yang menarik, yang seperti apa, Pak? Yang menarik yang menurut kalian itu nyaman untuk dilihat. Untuk pakaian pun ketika hari ini masih banyak yang menggunakan berbagai macam bentuk dan warna. Untuk besok Bapak harapkan kalian dapat memakai seragam. Supaya apa, Pak? Supaya seragamnya tidak lupa kalian pakai, karena selama ini kalian sering sekali menggunakan seragam non resmi kan, dalam artian memakai baju-baju harian. Satu itu pakai baju seragam, yang kedua pilih background atau latar belakang yang menarik. Supaya baju dan latar belakang yang menarik itu kelihatan, makanya untuk besok Bapak harapkan kameranya semuanya diaktifkan. Begitu ya? Dapat dipahami? Dapat, Pak. Ya, Bapak harapkan semua dapat mengikuti. Mungkin kenang-kenangan dari Bapak tidak seberapa, tetapi dapat menjadi motivasi agar kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan di kelas LMS dan di grup WA untuk pengerjaan LKPD. Adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya. Ya, ketika sudah cukup, untuk pertemuan tatap maya kedua ini, Bapak cukupkan sekian, terima kasih. Sebelum diakhiri, Bapak harapkan, Bapak mohon sekali, coba aktifkan kameranya, tunjukkan ekspresi yang menyenangkan atau yang menarik menurut kalian. Bapak nanti hitung 5 ketukan, kalian silakan berekspresi sesuai dengan apa yang menjadi perasaan kalian. Ayo diaktifkan, silakan. Mbak Luciana belum, Mas Zulfikar belum,
Mas Saiful belum, Mas Irwan sudah, Mbak Mita belum, Mbak Mita, Mbak Zahra belum, Mbak Zahra, Mbak Zahra belum, Mbak Zahra, Mbak Mika belum, nanti dalam hitungan 5 silakan Bapak hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Bebas, ekspresinya bebas. Ya, cukup. Cukup sekian, ada yang ekspresinya menggembirakan, ada yang ekspresinya datar. Bapak sangat mengerti sekali karena Bapak tidak mengharapkan juga ekspresi yang terpaksa. Jadi ini ekspresi yang betul-betul alami sebagai penggambaran apa yang kalian rasakan. Harap dipersiapkan untuk besok pagi, ada kejutan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Makasih Pak. Tetap jaga kesehatan ya, jaga protokol, pola istirahat, pola makannya dijaga. Silakan dapat meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Sama-sama.